Oke, kembali lagi di channel Galeri Farid, dimana pada hari ini saya sedang berada di kota Cirebon dan berada tepat di depan stasiun kereta api Cirebon. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 3 Juni 1912 bersamaan dibukanya lintas Cikampek Cirebon milik Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api di masa Hindia Belanda. Stasiun ini pun dijadikan cagar budaya pada Juni 2010 silam. Stasiun ini juga termasuk stasiun tersibuk di mana hampir 70 kereta api melakukan naik turun penumpang dikarenakan menjadi penghubung jalur kereta api lintas utara, lintas selatan, dan juga lintas tengah. Di kota Cirebon sendiri ada dua stasiun yang bisa dijadikan naik turun penumpang, dan yang satunya lagi adalah stasiun Cirebon Perujakan. Bedanya, stasiun Cirebon melayani naik turun penumpang untuk kereta api kelas menengah ke atas, dan stasiun Cirebon Perujakan melayani naik turun penumpang untuk kereta api kelas menengah ke bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore di kota Cirebon tepatnya ini. Di samping tuh masuk ke stasiun Cirebon ya, pintu masuknya ya. Jadi pada hari ini saya akan kembali pulang, mencoba naik kereta api Tegal Bahari. Sebelumnya saya sudah pernah naik kereta api Tegal Bahari itu sekitar setahun yang lalu, ingat itu sama Mas Paris sama Mas Iksan juga berdua. Jadi total 3an. Kita ingat itu naik dari stasiun Tegal menuju ke stasiun Cikampek 3an tuh sekitar setahun yang lalu. Dan waktu itu rangkaian kereta Tegal Bahari itu masih kelas ekonomi AC biasa saja ya, yang duduknya itu seatnya itu 2-3 saling berhadap-hadapan gitu, yang adu dengkul gitu pokoknya. Nah, karena sekarang di grafik perjalanan kereta api 2023 itu kereta api Tegal Bahari itu mengalami perubahan ya, yaitu salah satunya adalah dia menggunakan rangkaian kereta api Gumarang yang memiliki relasi Jakarta Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi PP ya. Jadi rangkaiannya tuh bertukar, si kereta api Gumarang itu sama kereta api Tegal Bahari. Jadi nantinya kereta api Tegal Bahari itu jadinya membawa 5 kelas eksekutif dan 9 kelas bisnis. Saya pengen coba naik di kelas bisnisnya kereta api Tegal Bahari itu. Soalnya kebetulan saya belum pernah naik kereta di kelas bisnis. Pernah itu di eksekutif sama ya ekonomi. Udah, gimana keseruan pada perjalanan kali ini? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Masih 15.20 nanti kereta api Tegal Baharinya nyampe di Cirebon itu jam 16:25 kalau nggak salah. Soalnya berangkat dari Tegal itu jam berapa ya? Saya lupa. Tegal Bahari dari stasiun Tegal saya lupa pokoknya. Dan turnya pun saya nggak akan nyampe di Jakarta Pasar Senen, hanya sampai di stasiun Cikarang saja. Nyampe stasiun Cikarang itu sekitar 6:30, pokoknya habis maghrib. Dan ini keadaan stasiun Cirebon sepi, nggak ramai soalnya memang sekarang bukan weekend ya, bukan hari libur juga, jadi sepi banget gitu. Sedangkan itu ini stasiun Cirebon merupakan salah satu stasiun terbesar ya yang ada di Indonesia. Bahkan kereta-kereta yang dari barat maupun timur yang kelasnya itu menengah ke atas pasti berhentinya di sini, itu di stasiun Cirebon. Soalnya di kota Cirebon itu ada 2 stasiun besar ya, yaitu ada stasiun Cirebon dan ada stasiun Cirebon Perujakan. Bedanya itu kalau stasiun Cirebon itu dia tuh melayani naik turun penumpang untuk kereta api kelas menengah ke atas, sedangkan yang Cirebon Perujakan melayani naik turun penumpang untuk ke kereta api kelas menengah ke bawah. Itu bedanya.
Nah di sini kereta api Tegal Bahari itu berhentinya tuh lumayan ya, mungkin sekitar 10-15 menit untuk melakukan pengisian air untuk di rangkaian maupun di toiletnya. Jadi ya lumayan gitu. Buat keluar kereta dulu sebentar menghirup udara segar. Ini lagi melakukan pengisian air di rangkaiannya. Jadi saya sekarang ada di kereta api Tegal Bahari bisnis di rangkaian 9 di A. Fasilitasnya yang pertama kayak biasa, ada penyangga nih buat nyimpen botol air, lalu ada colokan casan buat ngecas HP nih, kebetulan saya lagi cas HP. Lalu yang ketiga nih biasanya disediain kresek nih buat sampah, tapi nggak ada nih tumben. Dan saya baru pertama kali naik kereta api kelas bisnis, ternyata mantap. Yang pastinya maju ke depan. Saya kurang tahu kalau kelas bisnis ada yang dapat mundur gaya, saya baru pertama kali juga. Lalu di atasnya tuh ada buat nyimpen barang bagasi, ada AC juga, mantap ya. Sedangkan tuh kereta api Tegal Bahari bisnis 9 itu menggunakan K2086111. K2 itu menandakan kereta dengan kelas bisnis kosong tanpa penggerak atau mesti ditarik. 86 itu tahun pembuatannya, itu di tahun 1986 dan di nomor urut ke-11. Mantap. Tampak gunung apa ya? Ini gunung yang perbatasan Cirebon Majalengka kalau nggak salah, Kuningan. Gunung apa ya, saya lupa nih. Kelihatan gitu? Aduh, udah nggak kelihatan nih. Diberlakukannya grafik perjalanan kereta api terbaru berdampak ke beberapa perjalanan kereta api. Contohnya ya kereta api Tegal Bahari sendiri. Yang paling signifikan adalah di peka sebelumnya atau grafik perjalanan kereta api sebelumnya, kereta api Tegal Bahari hanya membawa kelas ekonomi AC biasa saja. Dan di grafik perjalanan kereta api terbaru, kereta api Tegal Bahari membawa kelas eksekutif dan kelas bisnis, di mana rangkaian kereta api Tegal Bahari menggunakan dari rangkaian kereta api Gumarang yang memiliki relasi dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi, yang membawa 5 kereta kelas eksekutif dan 9 kereta kelas bisnis. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan tiba di stasiun Jati Barang. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Jati Barang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami informasikan kembali saat lagi kereta api Tegal Bahari akan tiba di stasiun Jati Barang.
masuk di jalur 2 adalah kereta api Kertajaya relasi Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Inggih. Setelah Kertajaya masuk, kereta api Tegal Bahari langsung diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Sekarang saya sedang ada di toilet kereta api Tegal Bahari kelas bisnis. Yang pertama ada apa nih? Ini dulu lah. Ada tisu, lalu ada sabun buat cuci tangan nih, dipencet, lalu ada air wastafelnya keluar ya. Ada kayak semprotannya juga nih. Oh, kok copot? Keluar ya. Itu masangnya di mana ya? Saya lupa nih. Oh, di sini nih kayaknya nih. Entahlah. Copot. Ada tong sampah, ada toiletnya juga nih. Toilet, WC-nya WC duduk. Mantap, keluar. Terus ada kaca. Mantap ya. Ada gantungan juga ternyata di atas. Mewah. Kelihatan mewahnya kalau kereta api, tapi toiletnya itu pakai kayu. Kelihatan mewah aja. Bukan hanya di kelas dan rangkaian kereta saja, di jadwal keberangkatan dan pemberhentiannya pun berubah, di mana di Gapeka sebelumnya kereta api Tegal Bahari berhenti dimulai dari stasiun Tegal, Brebes, Babakan, Cirebon Purjakan, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Pagaden Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri di stasiun Pasar Senen dengan jumlah total pemberhentian sebanyak 13 stasiun dan memakan waktu tempuh sekitar 4 jam 54 menit. Sedangkan itu, di Gapeka terbaru kereta api Tegal Bahari dimulai dari stasiun Tegal, Brebes, Babakan, Cirebon, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen dengan jumlah total pemberhentian sebanyak 8 stasiun saja dan hanya memakan waktu tempuh sekitar 4 jam saja. Nah, untuk jadwalnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Dan ini kami hormati, kami informasikan bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini jam menunjukkan tepat pukul 18:02. Waktu Indonesia bagian Barat sebagai tanda waktu sholat maghrib telah tiba di wilayah Cikampek dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat bagi Anda yang menjalankan. Semoga keberkahan dilimpahkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi informasi dapat kami sampaikan, atas sebagainya kami ucapkan terima kasih. di stasiun Cikarang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah benar-benar duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Akses pintu keluar di stasiun Cikarang melalui pintu sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan Stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang. Kereta eksekutif 3 dan eksekutif 4. Ada yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, dipersilakan untuk dapat bergeser ke depan. Dan dapat turun melalui kereta eksekutif 2 untuk mendapatkan pelayanan peron agar memudahkan Anda saat proses turun di stasiun Cikarang. Bagian informasi kereta eksekutif 3 dan eksekutif 4. Ada yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, dipersilakan untuk dapat bergeser ke depan menuju kereta eksekutif 2 untuk mendapatkan pelayanan peron agar memudahkan Anda saat proses turun di stasiun Cikarang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Selamat datang di stasiun Cikarang. Terima kasih. Akhirnya setelah menempuh waktu selama 2 jam, kereta api yang saya naiki tiba juga di stasiun pemberhentian saya, yaitu stasiun Cikarang yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dikarenakan saya terburu-buru untuk mengejar kereta api lokal Walhar yang keberangkatannya itu paling akhir dari stasiun Cikarang. Saya lupa untuk melakukan penutupan pada kali ini. Jadi saya penutupannya di sini aja ya. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.